wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah dengan acara ini kalau saya sendiri acara yang luar biasa yang saya untuk berikutnya dan berikutnya dengan senang hati kalau mau di tempat di sini ya senang sekali gitu aja. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Itulah sampai cinta tidak banyak keterangan. Karena cinta sejati tidak perlu dijelaskan. Baik, terima kasih buat Berat. Kami berdua memang sering ngobrol banyak hal dan sudah terbagi job yang jelas. Bahkan keluar dari lisan beliau sendiri, Mas aku urus koki kuliner. Mas Alfian terus koki politik, koki dakwah dan koki jihad. Akhirnya kami memang udah bagi tugas dan untuk kerja-kerja lainnya kita melihat dunia ini adalah dunia ulah itu, dunia kamu sandiwara, dunia majraatul akhir, dunia ini tempat jembatan menuju akhirat. Kita punya waktu kurang lebih 20-an menit. Yang jelas masih dekat ini kalau azan kan kita punya tugas, punya keberbolehan 4 rakaat sholat sunnah qobliyah. Nah, kalau yang perempuan ada 2 posisi, bisa dibentangkan di sini ada karpet, di bawah karena musola ini nggak terlalu besar. Di bawah itu kalau kita sholat kebetulan ada juga customer atau orang pelanggan yang sedang sholat agak kurang nyaman karena laki dan perempuan tempatnya tidak terlalu besar. Nah, kalau perempuan bisa di sini semua, tapi saya mohon jangan nanti yang dari masjid sudah pulang di sini belum sholat, sangat tidak patut. Karena sana kan kita berjamaah, ada yang azan, di sini kan terakhir nggak pakai azan. Sudah mungkin kita kembali dari masjid sudah selesai dan kita makan bersama-sama makan jam 1 baru jadwal kita sudah selesai. Terima kasih buat Bu Indra dan saya ingin mengundang Bu Sri sebagai bunda dari Mas Irfan. Bu Sri ini saya lihat kemarin saya bilang dulu, Ustaz kami 100 orang ya, sampai minta peserta 100 orang dan saya pikir saya tidak keberatan kalau nanti alumni Daurah 1, alumni Daurah 2, 3, 4 sempat nanti kita melakukan semacam TOT, yaitu trainer of trainers, trainer of training dan trainer of trainers. Jadi yang jelas kita pelatihan para pelatih penting, karena pelatihan para pelatih itu tidak ada urusannya dengan akademis. Saya ingat dulu waktu saya di PII ada instrukturnya namanya Ahmad Rifai. Ahmad Rifai itu dia baru SMA kelas 2. Tapi bagaimana peserta-peserta ada yang doktor, ada dia bisa mengolah huruf keren. Dan satu lagi keunggulan dia bisa menirukan seluruh suara kami-kami ini. Kalau dia lagi ngajar sebuah kelas, orang bilang itu yang ngisi Bang Alfian ya. Padahal bukan saya. Si Rifai itu dia bisa berbahasa menggunakan bahasa teman-teman yang karena pertemanan kita akrab, nggak tahu dia memang sama dengan si Rina Nose ya, atau lagi ada. Nah, artinya buat ibu bapak sekalian, dengan adanya kita di forum ini kita mengerti bahwa sekolah formal itu nggak laku kalau kita sudah sampai di tingkat andragogistik. Ya kita hanya laku kalau nanti sekolah formal ada dokter, ada ijazah, itu ada pengaruh dengan gaji, ada pengaruh dengan honor kalau forum resmi. Tapi kalau dari segi peran-peran solusi, terus terang saja di kampus tempat saya mengajar di UHBK, ada seorang namanya Desianto, usianya 2 tahun di atas saya. Selama dia kuliah selalu berhenti di tengah jalan karena dia selalu bertengkar dengan dosen, dan dosen yang tidak mampu menjawab pertanyaan dia akan dibilang Anda nggak perlu jadi dosen. Apa yang dikerjakan selama dia berkarya di kampus tempat saya bertugas, dia sudah membuatkan dengan segala penilaian orang-orang 41 disertasi S3 buat orang-orang yang kenal dengan dia. Dia sendiri S1 aja nggak tamat. Dia bisa bikin disertasi, dan disertasi betulan bukan. Dia memang punya ketekunan menulis dan punya kecepatan menarik referensi. Jadi kemampuan itu jadi sulit ya. Saya ingin katakan sebagai bentuk, kalau saya usulan saya buat adik-adik yang masih amar segala macam ya oke ya, segala macam kalian pesan-pesan Alfian buat ambil yang formal dan lakukan hal-hal yang berstruktur. Nanti gini, kita jangan mengandalkan formalitas. Formalitas harus diiringi dengan kualitas. Kualitas dengan formalitas bersatu, maka ketika engkau seorang dokter,
kau dokter betulan. Karena pengalaman saya, ada orang nggak pernah sekolah dapat gelar profesor honoris causa. Ya, ya. Masa profesor nggak percaya pada hari akhirat? Ya. Itu kan berarti dia ada persoalan dengan dirinya sendiri gitu kan ya. Dan lagi kalau dari segi sistem akademik di negeri kita, kan ada sistem akademik, jabatan struktural dan jabatan yang berhubungan dengan kedinasan. Profesor itu hanya bisa diberikan bagi orang yang sudah mengajar sedikit-dikitnya 10 tahun di program pasca sarjana. Jadi kalau orang tidak pernah mengajar kelas magister dan kelas doktoral lalu tahu-tahu dapat gelar profesor honoris causa, pertama tidak dikenal dalam nomenklatur sistem pengaturan kesarjanaan adanya profesor honoris causa. Itu tidak pernah dikenal. Ya. Kalau mau kita buka lagi sidang pengadilan Gus Nur yang di Solo, itu salah satu jaksa itu adalah polisi aktif. Nggak boleh, polisi aktif itu nggak boleh jadi peran jaksa. Nah, udah gendam, udah sarap kalau kita bilang. Tingkat kerusakannya udah nggak keruan. Dan kalau kita ngomong begini, kena pasal. Pasal apa? Ujaran kebencian. Bukan kita ujian kegoblokan. Ya. Iya, keterlaluan. Polisi aja. Malah polisi jadi pejabat produksi tentang senjata dipindah. Ya, biar tahu saja. Direktur PT Pindad itu polisi, padahal itu kan pusat perindustrian senjata angkatan darat. Nggak ngerti gua pusing Irfan. Ya, emang negara kita emang negeri PKI sudah dasar dablek ya. Sudah tahu instruksi industri perindustrian persenjataan angkatan darat. Kan pantas dong direkturnya itu ya Letnan Jenderal atau Mayor Jenderal angkatan darat. Jadi sekarang polisi bisa jadi apa saja. Maka kalau dulu ada dua fungsi, sekarang multifungsi. Ya, ngurusin bulog dia segala macam, dan itulah yang mengantarkan saya ke polisi. Oke, kita panggil Pak Sis. Pak Wasis ini kan termasuk orang yang bersama dengan kita, tapi beliau mau jadi peserta. Kita mau dengar nih. Wasis, silakan Pak Wasis. Nah, dia mau bayar utang kan jam 10 malam. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mohon maaf, saya terkejut dulu. Kok saya dapat kesempatan untuk berbicara, mau bicara apa ya? Memang Ustadz itu kemarin atau tadi ya, seakan ingin ngincer saya mau tembak. Mendekati saya, kemudian saya suruh bicara di depan mereka. Ya, sedikit akan saya sampaikan. Saya sudah mengikuti kegiatan ini sejak awal, artinya sejak adanya gerakan subuh bersama atau gabungan di Masjid Mujahidin yang targetnya 1000, alhamdulillah yang hadir 1300 sampai beberapa kegiatan termasuk daurah ini yang kedua. Yang pertama saya dianggap gagal mungkin karena memang niat itu harus niat lurus full, tapi kemarin saya merasa salah karena di tengah-tengah perjalanan semalam saya mengikuti daurah di Kuningan, kemudian paginya saya harus meninggalkan karena sudah janji dengan teman yang juga sangat berat. Nah, ini katanya ijole sehingga saya juga mengikuti kegiatan daurah yang kedua. Namun saya tidak patah semangat karena saya tahu arahan tujuan dari Ustadz Agar Tanjung itu istilahnya kalau boleh saya katakan
senada atau sangat setuju. Keinginan saya sejak dulu masa kecil saya ketika itu remaja Islam Indonesia atau PPI, Pemuda Pelajar Islam tahun 68 70-an ini saya sudah mengikuti. Dan tadi seperti Ibu Bu Nanti Semarang, teman saya PA 212 sudah ke Jakarta pasti mengikuti Ibu itu. Ini kalau Ibu tadi ceblek-ceblek bokong, saya tepuk tangan dan gembira pada saat mengikuti PPI. Karena saya sudah umur pada waktu itu saya umur PPI, Pelajar Pemuda Pelajar Islam Indonesia, PPI, betul. Alhamdulillah. Nah, ini makanya Ustadz Alban Tanjung berarti pada zaman-zaman itu saya juga ikut itu, cuman saya masih kecil, masih umur 6-an, sehingga saya tertanam dari itu. Namun kalau Ustadz Alban Tanjung cerdas, kalau saya tidak bisa apa-apa, bisa saja tidak itu. Sehingga saya semakin mantap setelah Ustadz Alban Tanjung yang dulu saya pernah membayangkan ketika Ustadz itu belum pernah ada di Solo. Jadi saya sudah dengar dulu. Ya ini kok kalau mending, teman-teman, misalnya gerakan Islam kok maju kayak gitu. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Solo, malah menetap di Solo. Makanya saya semakin tertarik. Misalkan Ustadz Alban Tanjung itu agak tidak senang dengan saya masalah di tengah jalan saya colut, saya tetap semangat, terus kapan-kapan saya tetap ikut begitu. Jadi semangat saya gitu karena cocok. Sehingga saya itu sampai membina anak-anak remaja, ada 32 remaja di masjid saya, Masjid Thaibah itu banyaknya. Namun ya alhamdulillah karena masih anak-anak, masih remaja, awalnya itu memang semangat, ternyata lama-lama itu meleto. Sehingga saya yang malu dengan siapa? Malu dengan Ustadz Alban Tanjung. Nanti bolong kok orang yang siji-siji yo. Nyuwun sewu. Akhirnya ya ketika itu memang pas puncak-puncaknya remaja itu banyak 32-an, sehingga pas kegiatan-kegiatan ini yang dijaga sama Ustadz itu kebetulan pas banyak yang mendapatkan pekerjaan, ada polisi 3 sekarang ini sudah diangkat semuanya, alhamdulillah. Itu produk dari Masjid Thaibah, artinya sudah didasari dengan akidah. Kemudian untuk yang bekerja di luar itu ada 2, kemudian abrinya 1, kemudian yang ke Libya 1. Jadi saya itu ada 12 remaja itu sudah hilang semuanya. Maka tinggal anak kecil-kecil kalau saya ajak, ayo
pengajian Ustaz Afen Tanjung, ayo jadi gini. Ini saya berdoa ini. Masih ada 2-3 remaja yang handal yang mungkin yang didata-data oleh Ustaz Afen Tanjung, kebetulan malah agak songkrah lah katakanlah itu sampai sekarang. Jadi saya itu muat di masjid saya itu di Benakemen banyak remaja kok sekarang itu tinggal anak-anak. Nah, pada hari ini kebetulan juga mengadakan daurah untuk membina regenerasi anak yang masih agak kecil SMP itu di Kemuning. Pada hari ini atau kemarin pada zuhur berangkat ke sana. Mudah-mudahan nanti bisa menggantikan remaja-remaja yang sudah bekerja atau meninggalkan kegiatannya. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih punya waktu menurut jadwal ini. Kita waktu zuhur itu jam 12 kurang 8 menit. Ya. Kalau di Jakarta itu waktu zuhur jam 8:08. Selisih Solo dengan Jakarta 16 menit. Kita akan berikan sedikit beban, mudah-mudahan sanggup Ibu Sekretaris Kelas. Tidak boleh berhenti kalau belum azan zuhur. Kasih mic-nya. Jadi sekretaris kelas Anda dikasih mic, Anda ngomong sampai azan. Ini sekretaris ini. Nggak boleh berhenti, kalau berhenti terus. Bebas. Anda mau kenalan dulu, Anda kenapa ikut, kok maunya ikut ini, apa nggak takut ntar di sini diajak jadi teroris segala macam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awalnya saya ikut ini karena Kenalin dulu namanya, panggilannya, dari mana, dapat tahu dari mana berita ini. Oke, lanjut. perkenalkan, nama saya Aktif dari Gunung Rejo Karanganyar. Awalnya saya ikut karena ada libur 2 hari, Minggu sama Senin. Jadi untuk mengisi waktu luang kan pas waktu sholat di masjid ada selebaran tuh daurah. Awalnya saya nggak pernah ikut daurah apaan sih, ngajarin apa dan segala macamnya. Terus nyoba ikut aja. Terus pas dateng kan sepi. Dan adanya ibu-ibu. Terus awal ya. Lanjut. Awalnya kok ibu-ibu semua. Loh gimana nih aku gitu. Terus datang mas-masnya, mbak-mbaknya, jadi ya udah deh aku. Udah jadi deh. Terus mana Ustadz Afian yang baru saat ini. Pemikiran saya, Ustadz orangnya ya baik. Sehat.